Halo guys, welcome back with me. Jadi di video kali ini gue ingin share kalian tentang settingan kamera untuk keperluan videografi. Ya khusus untuk kamera DSLR ataupun kamera mirrorless, dan mungkin di handphone juga bisa. Ya asalkan settingannya itu bisa manual guys ya. Ya setidaknya bisa ngatur segitiga exposure lah. Bro, ngapain susah-susah setting manual? Auto mah mudah. Tinggal auto aja setting. Selesai kan? Guys, kalian ingin dengeri dia atau dengeri gua? Karena guys, kalau kalian setting di auto, di mode auto, maka kalian akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Gua nggak tahu ini gimana hasilnya guys. Nggak mau kan guys dapat hasil yang seperti itu. Ya makanya kita setting aja di manual. Santuy aja, gua jelasin juga di video ini dan kita sama-sama belajar guys ya. Ya udah. Nah, terus exposure itu apa? Oke, jadi exposure itu adalah jumlah cahaya yang mengenai sensor kamera. Wah, simple banget ya. Ya koreksi jika gua salah. Dan maaf guys, gua nggak bisa ngeliatin bendanya di sini karena gua pakai untuk syuting, tapi kalian tahu lah ya kamera. Tahu gua liatin di sini ya. Tuh. Waduh, ketahuan dong mesinnya. Oke, balik lagi ke segitiga exposure tadi. Minum dulu. Jadi namanya segitiga exposure itu terdiri dari ISO, shutter speed, dan aperture. Ya mungkin kalian udah nggak asing dengan yang namanya ISO, dan gua jelasin singkat aja guys ya. Jadi ISO itu adalah ukuran tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Gimana? Semakin tinggi ISO yang kalian gunakan, maka semakin terang juga gambar yang dihasilkan. Dan sebaliknya, jika kalian menggunakan ISO yang rendah, maka gambar yang kalian hasilkan akan semakin gelap. Sudah paham kan guys? Dan koreksi lagi jika gue salah. Tapi perlu kalian ketahui juga guys ya, kalau ISO yang tinggi itu dapat menyebabkan noise. Ya jika kalian nggak tahu apa itu noise itu adalah titik-titik yang ada di gambar itu. Ya jangan mentang-mentang kalian syuting di tempat yang gelap, kalian menggunakan ISO yang tinggi guys ya, kayak 12.000. Ya oke sih kalau kamera kalian Sony A7S. Kamera idaman itu guys. Mimpi. Oke, balik lagi guys. Nah, jika kalian ingin mendapatkan gambar yang jernih, maka gunakanlah ISO serendah mungkin. Dan bagaimana jika kalian syuting tempat yang gelap? Ya, solusinya adalah lighting. Ya, gue udah berapa kali bilang guys ya, lighting itu emang penting ya. Dan by the way, silahkan komen di bawah guys, gimana setup gue kali ini. Agak lumayan lah ya, walaupun DIY masih. Perasaan tadi gue bilangnya singkat guys ya, tapi kok lumayan panjang juga ya. Yang selanjutnya adalah shutter speed. Shutter speed itu adalah ukuran kecepatan dalam mengambil gambar. Ya biasanya shutter speed itu diukur dengan satuan per second atau per detik. Kayak fisika aja ya, pakai satu-satuan. Gak apa guys. Oleh karena itu shutter speed ini dapat mempengaruhi yang namanya motion blur. Kalau kalian nggak tahu apa itu motion blur, ini motion blur guys. Tuh. Ya semakin cepat shutter speed yang kalian gunakan, maka motion blur yang kalian dapatkan juga akan semakin berkurang. Dan begitu juga sebaliknya, semakin lambat shutter speed yang kalian gunakan, maka motion blur yang kalian hasilkan juga semakin banyak guys ya. Dan biasanya teknik shutter lambat ini sering dipakai oleh fotografer. Ya nama lain dari teknik ini adalah teknik long exposure. Dan by the way, gue juga pernah bikinnya guys. Ini adalah hasilnya. Dan juga shutter speed ini dapat mempengaruhi cahaya. Jika shutternya lambat, maka cahaya yang masuk pun semakin banyak. Dan begitu juga sebaliknya guys.
Dan yang ketiga adalah aperture. Ya, nama lain dari aperture ini adalah bukaan lensa yang diukur dengan satuan f-stop. Ya, jika kalian lihat di kamera itu ada huruf F, itulah yang namanya aperture guys ya. Tapi kalian jangan sampai terkecoh dengan angka yang diberikannya, karena aperture itu semakin rendah angkanya, maka bukanya itu semakin lebar dan cahaya yang masuk pun lebih banyak. Ya, contohnya seperti pintu deh. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa aperture itu juga mempengaruhi ruang fokus atau yang biasa disebut depth of field. Depth of field, gua nyebutnya lambat karena agak susah nyebutnya guys. Ya, semoga aja gua nyebutnya benar. Jika kalian menggunakan bukaan yang kecil, maka depth of field yang kalian dapatkan akan semakin luas, dan gambar yang kalian hasilkan pun juga semakin tajam. Dan jika kalian menggunakan bukaan yang lebar, maka depth of field yang kalian dapatkan juga akan semakin kecil atau sempit. Tapi kalian akan mendapatkan yang namanya bokeh, apalagi dengan lensa yang bukannya sangat lebar seperti lensa G35mm dengan bukaan 1,4 punyanya Sony. Boom. Sony A7S tambah lensa G35mm dengan bukaan 1,4. Wow. Alah, mimpi. Oke, selanjutnya adalah FPS atau frame per second. Ya, bisa dibilang FPS itu adalah jumlah frame dalam 1 detik. Dan biasanya mata kita itu lebih enak melihat di 24 fps guys ya, karena lebih natural. Dan film-film layar lebar pun juga rata-rata memakai 24 fps. Ya, walaupun ada ya beberapa film yang memakai 60 fps. Ya, contohnya seperti film Night of Dreams, New Magic. Tapi nggak banyak banget kok. Nah, agar motion blur yang dihasilkan lebih natural, maka kita harus memakai rumus ini, yaitu FPS sama dengan shutter speed dibagi 2. Lah, bukannya shutter speed sama dengan 2 kali FPS? Oke. Gua benar dan dia benar. Emang bacot. Nah, gua contohin di video yang ini guys. Di sini gua pakai 24 fps. Jadi, gua pakai shutter speed 1/48 detik. Dan jika gua pakai 60 fps, maka shutter speed yang gua pakai 1/120 detik. Dan jika kalian ingin membuat slow motion, kalian bisa menggunakan fps tinggi mungkin. Tapi perlu kalian perhatikan juga, kalian nggak bisa seenaknya aja menurunkan speednya. Ya, misalnya kalian pakai 60 fps nih, ingin menurunkan speednya, berarti agar footage-nya itu menjadi 24 fps, maka kalian bagi aja 24 dan hasilnya 2,5. Nah, benar kan guys? Pintar gua guys. Oke guys, sampai sini aja sharing gua kali ini. Dan minuman gua juga udah habis. Ini durasinya udah 35 menit. Ya, 35 menit. Dan gua nggak tahu hasilnya berapa. Kayaknya nggak nyampe 10 menit guys ya. Banyak salah-salahnya. Oh ya guys, perlu kalian ingat, kalian jangan selalu mengandalkan yang namanya mode auto guys ya. Ya, belajarlah mode manual, mengatur segitiga exposure. Ya, kecuali autofocus, ya it's okay lah kalau autofocus. Oke, sampai sini aja video gue kali ini. Seperti biasa, jika kalian ada saran ataupun hujatan, silahkan komen aja di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, like. Dan jika kalian tidak suka, ya like aja. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Ya, solusi.
Oh shit. Shutter speed. Shutter speed. Namanya motion blur guys. Motion blur. Nah. Gambar yang kalian dapatkan juga semakin tajam.